Iya, saudara. Saya tadi pegang mic yang satu nggak hidup kelihatannya, ya. Saya mau Pak ini saja yang nomor berapa ini? 9A. Iya, cek 9A. Saudara, kenapa kita lagunya lebih banyak nyembah? Ya, baik. Jadi sekarang supaya nggak perpanjang, saudara, kita mau dengar firman Tuhan. Ya, yang bawa Alkitab buka bersama saya, yang nggak bawa cukup dengarkan saja. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 67. Kita akan cepat. Yohanes pasal 6 ayat 67. Ya, kita akan selesai sebelum jam 10, jangan khawatir. Ya, tidak akan telat pulang, ini tidak menjadi doa semalam suntuk. Baik, sudah? Ya, 67, ya. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, ini gampang toh, Yohanes 6, 67. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan yang kekal. Saudara perhatikan, perkataan hidup yang kekal. Sampai di sana, saudara-saudara, ya. Sekarang saudara menghadap ke sini, ya, supaya kita akan membahas ayat ini. Jadi saudara kita tahu, ya, Tuhan kan mengajar keras kepada 5.000 orang yang baru dia kasih makan kemarin. Kan begitu firman Tuhan, ya. Dia kasih makan, terus orang-orang ini menguber dia ke kota Kapernaum, dan dia lagi mengajar di kota itu, saudara. Ya, ternyata apa? Tuhan itu sepertinya seorang yang tidak pakai logika. Seorang yang tidak pakai perasaan kalau mengajar. Nah, kalau kita pakai logika apa? Dia kan baru ikut kita. Dia kan baru kenal Tuhan. Dia kan baru jadi anggota gereja. Jangan dikhotbahin keras-keras. Khotbahin aja yang manis-manis. Kenapa? Kalian sudah jadi anggota, Tuhan akan cukupkan. Kalian sudah memberi, Tuhan akan lipat gandakan. Betul? Kalian sudah berdoa, Tuhan akan kabulkan. Itu kan yang enak. Amin. Ternyata Yesus tidak pakai logika. Kenapa, saudara? Yang dia perlukan adalah mengikut dia bukan jumlahnya, tapi seberapa orang yang mengikut dia dengan motivasi yang benar. Tolong diperhatikan. Ya, dan ini yang akan terus kita pertahankan, saudara. Ya, kita tidak akan pernah melakukan ibadah-ibadah yang populer. Saya ulang kembali. Ya, saya mau bicara mungkin menyakitkan, tapi mau saya bicara begini. It doesn't matter you are going to join us again or not. Visinya apa? Mendewasakan orang Kristen. Visinya apa? Membuat mereka mengerti bahwa mereka apa maunya Tuhan dalam hidup mereka. Bukan hanya membawa mau mereka kepada Tuhan. Ya, kami juga mengalami di Surabaya pernah yang hadir cuma sampai 15 orang. Ya, dari banyak kemudian surut kami tetap bertahan, saudara. Ya, kemudian Tuhan pulihkan kembali dan kita buka cabang lagi. Kenapa, saudara? Kualitasnya menentukan nanti jumlahnya. Bukan jumlah akan menentukan kualitas. Karena kalau jumlahnya banyak, kualitasnya jelek, cepat atau lambat merotol. Betul? Saudara masih ingat berapa tahun lalu motor congkok itu berapa mereknya? Masih ingat? Begitu banyak mereknya kan? Wih, begitu sekarang mana satupun di antara mereka? Kualitas akan membuat bisa bertahan. Betul? Jor-joran tidak akan membuat bertahan. Iya kan? Begitu kan, saudara? Benar, saya memang, saudara. Ya, banyak orang, kalau banyak orang hadir terus mujinya itu rasanya lebih ngangkat. Saudara-saudara bukan Kristen emprit, saya mau beritahu saudara. Tahu burung emprit? Tahu? Burung emprit terbangnya banyak-banyak. Amin, kalau pergi sawah. Betul. Tapi burungnya kecil-kecil kan? Betul? Saudara pernah enggak lihat burung Raja Wali terbangnya rame-rame? Enggak pernah, sendirian dia. Betul. Tuhan mengatakan saudara ini Kristen Raja Wali atau emprit? Kalau emprit, banyak orang baru semangat muji, amin. Sedikit orang lemas, amin. Ya memang emprit, amin. Kita tidak mau jadi seperti itu, saudara. Saya nggak peduli, prinsipnya apa? Buat saya, size does not matter. Artinya apa? Ukuran jumlah yang hadir tidak menentukan. Kenapa, saudara? Karena kita membuat orang Kristen ini visinya menjadi orang-orang Kristen yang militan. Saudara, berarti apa? Memang kita tidak menginginkan secara jumlah dia besar, tapi secara kualitas dia tidak ada. Ya, jadi saya perlu sampaikan ini kepada saudara-saudara, ya. Jadi you are gonna with me or not, it does not matter. Ya, kita tetap pada visi kita yang semula bahwa ini harus menjadi persekutuan yang mendewasakan, bukan yang menjadi persekutuan yang menjadi populer. Supaya kenapa? Kita bangga, wah persekutuan kita top, gede. Buat apa? Jadi tetap kita bersikap mencari kebenaran, tetap bersikap benar, bukan mencari ketenaran. Benar sama tenar bedanya tipis, cuma satu huruf. Amin? T sama B, betul?
tetapi maknanya sama sekali berbeda jauh. Ya, nah sekarang saudara kita kembali ke ayat ini. Sesudah Tuhan negur, banyak sekali orang lihat. Waktu Tuhan negur orang-orang itu, murid-murid dengar juga nggak? Apa Tuhan bilang gini, murid-murid, ini teguran hanya untuk mereka. Kamu nyingkir dulu ke sana jauh-jauh. Aku mau ngajar mereka. Atau murid-murid juga ikut dengar? Saya ulang. Waktu Tuhan mengajar di sinagog di Kapernaum, orang-orang itu datang. Apa murid-murid juga ada di sana? Ada atau tidak? Ada. Berarti apa? Murid-murid juga sama mendengarkan pengajaran yang keras. Betul? Nah, anehnya saudara, ya, sekalipun Tuhan bicara begitu keras, terus sesudah 5.000 itu pergi semua, Tuhan kemudian tanyakan sama murid-murid, kamu juga semua nggak pergi tak? Betul? Murid jawab apa salah satunya? Kemana kami pergi? Perkataanmu adalah perkataan apa? Hidup yang kekal. Nah, saudara, kita mau titik penekanan sekarang di perkataan hidup yang kekal. Ya, perkataan hidup yang kekal, saudara. Ya, makanya kalau saudara dapatkan brosur kita punya persekutuan malam ini, kan ada salah satunya rencana kalau saudara sudah bosan dengan khotbah penjual HP, ada kan? Ya, berapa orang yang dapat brosurnya? Penjual HP itu apa? Penjual harapan palsu. Harapan palsu itu apa? Saudara percaya tahun ini terobosan. Saudara percaya tahun ini, selalu ngomongnya tahun ini, tahun ini, tahun ini. Dan saya ketemu orang yang bertahun-tahun sudah dengar khotbah yang sama, janji yang sama dan tidak pernah terjadi. Itu berarti dia bukan hamba Tuhan, bukan pengkhotbah, tapi penjual HP. Harapan palsu. Saudara. Jadi kita nggak mau memberikan harapan palsu, kita mau yang real saja, saudara. Ya, artinya apa? Nanti kita akan belajar sebentar, ya. Tuhan katakan, murid-murid katakan apa? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, saudara perhatikan. Seringkali saudara dan saya senang mendengar perkataan yang sementara. Perkataan sementara apa? Tenang, segera. Terus, percayalah. Terus apa lagi? Percaya dia nggak terlambat. Itu perkataan sementara, saudara. Hanya menghibur saudara. Hanya mungkin memberi kekuatan sementara. Tetapi, sudah dengar kata-kata itu berapa lama kemudian keadaannya tetap sama? Ada nggak arti perkataan itu lagi? Ada? Hilang. Betul. Mereka bilang, Tuhan tahu dia tidak mencobai melebihi kekuatan. Memang itu firman Tuhan, saudara. Tetapi perhatikan, ya kalau saudara, misalnya yang laki-laki dulu suka suka fitness, ya. Kalau kita mau membentuk otot, itu mesti latihan bebannya sampai cuma bisa ngangkat 1 kali atau 2 kali. Kalau bisa terus ngangkat, itu tidak akan membuat kita menjadi ototnya tumbuh. Itu bahkan apa? Kalau misalnya angkat begini, ya, itu terus gini, itu membakar lemak, malah jadi kecil. Ya, supaya gede gimana? Angkat yang berat bener sampai cuman mungkin separuh naik. Supaya kenapa? Ototnya tambah gede. Karena kenapa? Dia dipaksa untuk semaksimal mungkin kekuatannya. Nah, nanti dia akan ngembang sendiri, ya. Itu lebih gede lagi, lebih gede lagi. Nah, maksudnya ketika Tuhan bicara dia tidak pernah mencobai melebihi kekuatan, berarti apa? Saudara dan saya jangan berpikir tidak ada pencobaan lain lagi, tidak ada pencobaan lain lagi. Salah. Mestinya pikirannya apa? Kalau dia tidak mencobai melebihi kekuatan, berarti saya dilatih untuk melebihi kekuatan saya, melebihi pencobaan yang datang. Bukan pencobaan itu dibikin ringan. Nah, masalahnya sekarang, saudara. Ya. Tuhan kalau marah, saudara ingat, di zaman dia hidup di bumi ini, ada 3 golongan agama yang dia kalau khotbah keras sekali, betul? 1 Farisi, yang kedua Saduki, ketiga ahli Taurat, ya kan? Nah, masing-masing ini saudara, kita perhatikan sekarang. Saya khotbahkan itu di hari bulan lalu di doa semalam suntuk, tapi saya mau ulang sedikit, saudara, ya. Para ahli Taurat, mereka punya pengetahuan yang luar biasa tentang Alkitab, pengetahuan yang luar biasa tentang masa depan apa yang Tuhan mau buat. Tetapi mereka tidak punya pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Itu ahli Taurat. Buktinya, ketika orang-orang Majus pergi ke Yerusalem, ya, yang terjadi apa? Ya. Herodes panggil tuh ahli Taurat. Betul? Imam-imam. Di mana raja itu akan lahir? Langsung dikasih jawaban di Bethlehem Yehuda karena ada tertulis. Saudara perhatikan. Mereka secara pengetahuan Alkitab tidak ada tanding. Tapi pengenalannya akan Tuhan tidak ada. Buktinya
Yesusnya sudah lahir, apa yang dinubuatkan, apa yang mereka tahu, tempatnya mereka tahu. Tetapi kapannya mereka tidak tahu. Nah, jadi kalau khotbah ahli Taurat begini, tenang, percaya, segera. Itu khotbah ahli Taurat. Karena nggak jelas kapan waktunya. Bisa ditangkap maksudnya? Nah, terus yang kedua, saudara. Orang Farisi. Saudara masih ingat orang Farisi pengajaran utamanya adalah perpuluhan. Saya sudah sampaikan itu kemarin. Ya, di bulan lalu. Apa yang diajarkan? Waktu Tuhan beri perumpamaan kepada siapa namanya? Dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu ahli yang satu orang Farisi, yang satu pemungut cukai. Si orang Farisi berdoa, aku memberikan perpuluhan. Betul? Selalu disebut perpuluhan. Terus yang kedua, saudara, waktu Tuhan negur orang Farisi, dia bilang, hai kamu orang Farisi, perpuluhan adas, jintan, selasih kamu beri. Betul? Berarti pengajaran utamanya perpuluhan. Tetapi saudara dan saya perhatikan. Kalau saudara lihat di ayat lain, Alkitab catat apa? Orang Farisi hamba uang. Betul? Loh, bagaimana seorang hamba uang bisa memberi? Berarti apa? Semua yang dia lakukan bukanlah karena mengasihi, tetapi ada motivasi untuk mendapat lebih banyak. Jadi kalau beri, tunggu lebih banyak. Beri, tunggu lebih banyak. Tidak pernah ada pemberian yang tulus. Saya pernah dalam doa, ya Tuhan, saya katakan, bukankah firman-Mu mengatakan petani itu yang menabur, dia akan mengharapkan tuaian? Kenapa kami disuruh memberi dengan tulus tanpa mengharapkan kembali? Pertanyaannya gini, waktu saya doa, Roh Kudus katakan, kamu itu petani bukan? Bukan, memang saya bukan petani. Betul? Lah terus kenapa kamu pakai ayat yang untuk petani? Lah ya benar juga sih, ini kan untuk petani. Loh benar enggak? Loh kan Tuhan bilang petani itu mengharapkan hasil. Loh dia bilang jangan jelas petani, betul? Tuhan enggak bilang pendeta, hamba Tuhan, anak Tuhan, petani. Jelas kata-kata ada, kalau terjemahan bahasa Inggrisnya pun petani. Lah Tuhan bilang, itu ayat kan untuk petani, kamu bukan, kamu pakai. Ya cengli juga, benar juga. Terus Tuhan begini, Roh Kudus tanya saya, kamu itu kekasihku atau bukan? Ya kekasihmu Tuhan. Lah kalau kekasih ngasih kekasihnya ada hitungan nggak? Ya memang nggak ada Tuhan. Oh ngerti saya. Kenapa saudara? Ternyata ayat-ayat itu ada jenjangnya, ayat-ayat itu ada tingkatannya. Saudara, maksudnya adalah, saudara, ayat itu bertingkat. Kalau kita punya mental memang medit, pelit, hitung-hitungan, kita beri kepada Tuhan itu selalu pikirannya untuk dikembalikan lebih banyak. Betul? Betul. Jadi begitu ada ajaran perpuluhan, ini adalah ajaran money game. Ini adalah ajaran money engineering. Saudara yang pernah terlibat misalnya ya ikut beli My Seven Diamond, apalagi namanya itu? Money engineering itu. Saya lupa berapa itu. Jadi apa? Kalau saudara beli sekian lot nanti 7 bulan jadi sekian. Saudara beli sekian jadi sekian itu loh. Ya itu namanya money game. Ya. Nah, saudara, itu persis pengajarannya seperti itu. Ya aja pokoknya perpuluhan melulu. Masalah dia tulus nggak tulus bawa, yang penting dia bawa. Saudara, makanya Tuhan katakan kamu itu kasih perpuluhan ini. Tapi Tuhan bilang yang terpenting adalah ada belas kasihan di situ, ada kesetiaan dan keadilan, bukan perpuluhan. Maka waktu saya doa Tuhan bilang, kamu lihat, mereka bawa perpuluhan, tapi aku tegur mereka tentang belas kasihan. Berarti apa? Mereka tidak mau memberi ke sesamanya. Kenapa? Kalau ke sesama belum tentu kembali. Ke Tuhan aja akan berkembali 1000 kali ganda, betul? Betul. Bahkan ada hamba Tuhan yang berani janji, kalau engkau beri sekarang, dijanjikan 100.000 kali ganda. Firman Tuhan cuma bilang 30, 60 sama 100. Bagaimana ada orang bisa mengatakan 100.000 kali? Amin. Tapi banyak orang tetap percaya. Betul. Nah, jadi ini proses apa? Supaya saudara dan saya rohaninya sehat. Ya, senang enggak senang saudara, pelayanan seperti ini tidak populer. Saya mau bilang sama saudara, ini tidak akan populer. Jadi saudara-saudara yang ikut dan berharap ini jadi populer, saudara sudah salah tempat. Saya bilang lebih dari awal. Kenapa? It won't be popular. Kenapa? Karena orang senangnya pengajaran yang enak. Karena kan sudah dinubuatkan waktu Paulus nulis kepada Timotius, di zaman akhir mereka akan mengundang apa? Pembicara yang bikin enak telinga. Betul? Betul? Itu yang akan dibuat. Artinya apa? Saudara,
Pokoknya tahun ini kita deklarasikan sebagai tahun di mana ada ayatnya Musa, nabi-nabi buat deklarasi tahun inilah namanya, tahun itulah. Saudara buka, nggak ada, betul? Yang ada di mana? Di Ciongko, betul? Tahun ini tahun kuda kayu, saya sio kuda. Tahun ini saya pas 48, 4 kali 12. Saudara, itu tiap tahun ada deklarasinya, betul? Betul. Tapi di firman Tuhan nggak ada, saudara. Tahun 80-an kalau saudara sudah jadi Kristen, nggak ada gereja bikin deklarasi tahun-tahun itu, betul? Yang sudah lama jadi Kristen. Kenapa sekarang ada? Karena tren, sana bikin, sini ikut, sana bikin, sini ikut. Saudara, tugas kita bukan meneruskan ajaran hamba Tuhan, tapi tugas kita meneruskan ajaran Kristus. Maka saya sampaikan kepada mereka adalah sia-sia kalau kita mengikuti ajaran manusia. Tuhan kan pernah bilang, percuma kamu beribadah. Kenapa? Yang itu adalah ajaran Saudara, persekutuan yang kita bina, itu ada beberapa donatur. Donatur apa? Yang sudah dikecewakan dengan ajaran memberi sampai sakit. Kenapa memberi sampai sakit? Kalau saudara antar uang ke depan itu, kalau uang itu sedikit, itu namanya sedekah. Tuhan tidak terima sedekah. Tolong perhatikan. Jadi kalau saudara antar tuh harus banyak betul sampai saudara rasa sakit sekali di hati, itu namanya persembahan. Sampai mereka tanya sama saya di Malang, Pak, terus kalau kita bangkrut bagaimana? Mereka tanya, karena kami terus disuruh kasih sampai sakit, rasanya benar-benar sakit, itu baru persembahan. Kalau cuma ngasih mesem-mesem, itu namanya sedekah. Saya bilang sama mereka, mestinya yang ngajar begitu, yang berkorban sampai sakit. Kok dia ngorbankan jemaatnya kasih? Kenapa? Pakai ayatnya, orang yang berjalan maju sambil menangis. Diterjemahkan ayat itu berjalan maju ke kotak persembahan. Saudara, ini serius, saudara. Ya, ini pengajaran yang kuat. Kemudian yang kedua, pengajaran buah sulung. Ya, Januari kemarin mereka antar buah sulung kembali ke. Saudara, di firman Tuhan perjanjian lama katakan, tolong perhatikan ya. Buah sulung itu hanya 1 kali diberikan, bukan tiap awal tahun. Kalau mereka membuka ladang baru, perhatikan. Panen perdana itulah buah sulung. Tetapi yang dibawa bukan seluruhnya. Hanya 1 bakul. Katakanlah dia panen, katakan 1 hektar. Jagung, katakan begitu kalau panen ya. Yang dia bawa itu paling cuman 1 bakul ke bait Tuhan, itu namanya buah sulung. Bukan seluruh hasil panennya. Lah kalau seluruh hasil panennya, besok bibit tanam lagi dari mana? Ini diputer-puter firman sehingga apa? Awal kemarin Januari, mereka harus bawa penghasilan mereka yang 1 bulan penuh diserahkan ke depan. Ya, itu salah satu urusan nih, karena kalau nanti diintimidasi terus nggak bisa jawab, itu percuma. Ya, dia diintimidasi, saudara. Ya, saya katakan sama dia, kalau cuman gini aja udah bingung, tutup aja, saya bilang. Ya, saya tegas, saudara, masa gini doang stres? Ya, kan bilang aja kalau dia nggak setuju, bilang aja dia kan bukan satu-satunya yang bisa menerjemahkan firman. Terjemahan dia aja yang benar, pengajaran dia aja yang benar. Orang lain punya pengajaran salah. Jawab gitu aja kan selesai. Panik, saudara. Oh, kopi ini kok. Aduh. Ya, makanya bulan ini kan kita tutup sementara dulu. Bukan karena takut intimidasinya, karena lagi itu aja stres. Ya, jadi banyak orang ingin jabatannya tapi tidak menunjukkan kapabilitasnya. Oke, jadi kita lanjutkan. Saudara sampai di mana tadi? Sampai di mana? Ya? Orang Farisi. Baik. Jadi pengajaran orang Farisi itu apa tadi? Utamanya perpuluhan toh. Jadi begitu antar perpuluhan, antar persembahan, dia merasa hidupnya udah benar. Sudah kasih apa lagi? Karena itu ajaran utamanya. Kenapa tidak ada dasar? Karena tahun 777 barulah diputuskan oleh Raja Charlemagne namanya. Itu perpuluhan dipraktekkan kembali. Di zaman bapak-bapak gereja dari Kisah Rasul, zaman Flavianus, zaman siapa namanya, tidak pernah ada itu dipraktekkan selama 770 tahun.
Kenapa tidak dipraktekkan? Karena pengajaran persembahan perjanjian baru bukan itu. Persembahan perjanjian baru semuanya bersifat sukarela. Ya, tunjukkanlah di perjanjian baru di mana ayatnya untuk mendukung praktek itu. Karena di perjanjian baru tidak pernah ada satupun ayat tentang itu. Masalahnya kenapa kita pertahankan? Karena itulah sumber keuangan terbesar. Kenapa kita tidak benar-benar percaya saja sama Tuhan kalau Dia yang punya pekerjaan, Dia yang akan adakan. Kalau tidak ada, kita stop pekerjaan itu. Karena itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Ya, supaya kenapa? Kita benar-benar benar. Bukan separuh-separuh benar. Ya. Mungkin saudara kaget, loh Pak, Bapak bicara ada beberapa hamba Tuhan di sini. Saudara, saya bukan bicara untuk menjelekkan, menjatuhkan, tapi kalau kita mau benar sebenar-benar, ayo kita ikuti perjanjian baru menulisnya bagaimana. Ya, saya nggak takut dikucilkan, saudara. Saya nggak peduli. Ya, buat saya kecil sekali artinya dikucilkan manusia, nggak ada artinya. Ya, kenapa? Berkat tetap turun kok dalam hidup saya. Tuhan tidak pernah kehabisan cara dan pintu untuk mengirimkannya. Udah. Gampang, saudara. Benar? Gampang sekali. Jadi kenapa masih takut? Betul, saudara. Makanya sampai saya juga pesankan di ibadah ini pun, ya, kita nggak akan ambil persembahan apapun. Pulang-pulanglah. Tidak ada undangan gratis. Begitu mau pulang, saudara-saudara, mari berikan yang terbaik. Loh, katanya tadi gratis. Ini bilang gratis nih tulisannya. Kenapa suruh bayar? Amin. Tapi saudara tidak pernah mikir, toh, betul? Betul? Tidak kritis, toh, mikirnya? Betul. Lah saya pegang fakultas hukum, saya mikirnya kritis. Ini tertulis, yang tersurat sama tersirat kok tidak berbeda. Betul? Salahnya tuh bilang gratis. Di sini saudara bilang, ini gratis kok. Tidak salah, toh, saya pulang. Amin. Alasannya, kalau engkau tidak memberi, maka kau tidak akan diberi. Amin. Saudara, memberi kehidupan lebih penting daripada sekedar memberi berkat. Amin. Loh, oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi, pengajaran Farisi itu mementingkan persembahannya. Aku udah beri. Itu selalu yang diuntingkan persembahannya. Lihat. Kemudian yang ketiga, saudara, ajaran orang Saduki. Ya, kita tahu, saudara, orang Saduki memegang kekuasaan keagamaan. Ya, mereka imam besar zaman Tuhan Yesus itu asalnya dari orang Saduki. Lihat ibadahnya. Ada nggak kesembuhan? Ada? Ada? Ada tidak? Bahkan kalau saudara baca, saudara di Kisah Rasul, ya kan? Di depan pintu gerbang Elok itu, di depan pintu masuk ke bait Allah, di mana diadakan setiap hari ibadah, ada orang yang lumpuh 38 tahun dan tidak pernah sembuh. Betul? Betul kata firman Tuhan? Jadi apa? Orang Saduki melakukan ibadah hanya berupa liturgi, berupa aturan agamawi tanpa ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Makanya saudara, kenapa kalau kita habis ibadah begini, sering saudara lihat saya bilang, Tuhan bicaralah apa pesanmu. Kenapa harus seperti itu? Karena kan firman itu, saudara, lawatan umum kepada semua saudara. Itu firman Tuhan. Kalau saudara lembut hatinya, bisa terima lebih banyak. Terus kalau konsentrasi bisa dapatkan lebih banyak. Betul? Tetapi kadang kan ada juga yang rasa kok nggak menyinggung apapun masalah saya. Betul? Seperti tadi saya doa, kok sakit di sini Tuhan, ada orang yang sakit di bagian sini. Itu kan berupa lawatanku khusus. Ya, kembali, Saduki mengadakan apa? Aturan rutinisme ibadah. Makanya saudara, ketika murid-murid ikut Tuhan, dia melihat apa? Injil mencatat, dia mengajar sebagai orang yang berkuasa. Betul? 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 Bukan cuma ngomong, percayalah, ya, imanilah. Itu penjual HP, saudara. Ya, betul? Nah, sekarang saudara, supaya saudara dan saya tidak menjadi orang yang hanya berteriak, berseru ke Tuhan. Tidak menjadi orang yang cuma Tuhan tolong saya. Tuhan saya butuh ini. Tuhan. Sekarang kita mau belajar, saudara. Ternyata saudara dan saya itu harus melakukan bagiannya saudara. Supaya terjadi sesuatu. Dan itu bukan persembahan. Saya ulang kembali. Ya, saya tidak anti persembahan, saudara. Kita bisa pakai tempat ini kan ada donatur yang persembahkan uang. Kalau tidak, kita bisa pakai.
Ya. Saya ulang, tetapi kita mau belajar benar di mata Tuhan. Baik, sekarang kita mau buka kebenaran firman Tuhan. Saya janji sama saudara tidak akan sampai jam 10, ya. Sudah? Kita akan lihat 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat ke 8. 1 Samuel 30 ayat ke 8. Sudah? Ya, saya tunggu saudara. Saya masih dengar kresek-kresek yang bawa Alkitab kertas. Yang bawa Alkitab digital gampang sekali ya. Tinggal pencet ketemu. Yang belum install di dia punya HP, smartphone dan lain-lain bisa cepat diinstall. Ya, sehingga lebih gampang. Ya, saya juga sekarang ini lebih senang buka Alkitab yang ini gampang. Tetapi seringkali tidak tahu letaknya, saudara. Kalau Alkitab kertas itu gampang. Saya ingat, oh ini ayat ini letaknya di atas, di kiri atas. Cari kiri atas semua, ketemu. Kalau ini tidak tahu letaknya karena beda tata layoutnya dengan Alkitab kertas itu. Ya, bahkan saya punya Alkitab kertas yang saya sudah siapkan baru, ya, untuk saya pakai cetakannya sama, tanggal pencetaknya sama supaya gampang ingetnya. Bawah sini letaknya, atas sana letaknya. Ternyata keluar iPad yang gampang sekali nyarinya. Ya, jadi Alkitab itu sampai hari ini saya simpan jadi kenang-kenangan. Ya, tapi tidak salah, saudara. Jangan bilang, wah berarti lebih bagus pakai iPad. Bukan, saudara. Ya, tidak ada hubungannya, saudara. Tapi buat saya kan kalau khotbah kadang Tuhan kasih tahu ayatnya, Tuhan tidak sebutkan Matius pasal sekian. Enggak. Tuhan cuma sebutkan begini bunyinya. Kamu cari. Ya, saya cari. Tuhan tadi kau suruh khotbah apa? Saya cari. Oh, di sini tempatnya. Gitu, saudara. Saya kelemahannya tidak bisa menghafalkan angka. Ya, tapi puji Tuhan masih ingat nilai uang. Iya kan? Angka Anda hafal tapi tahu ini 100-an ribu, 50 ribuan saya masih tahu, saudara ya. Puji Tuhan, itu saudara pun saya yakin masih punya karunia itu. Amin. Bisa membedakan merahnya ratusan rupiah sama merahnya ratusan ribu. Amin. Sama merahnya. Amin. Betul? Iya. Sekarang kita mau lihat kebenaran 1 Samuel pasal 30 ayat ke 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara tahu kisahnya kan? Saudara tahu kisahnya di atasnya kan? Saudara, ya, semua keluarganya Daud, ya, istrinya dan segala macam, ya, termasuk pengikut-pengikutnya punya keluarga kan, diculik nih, dibajak nih sama orang Amalek. Daud tidak berdoa seperti orang Kristen berdoa kalau ada masalah. Tuhan tolonglah, Tuhan berkemurahanlah, Tuhan. Dia berdoanya berbeda. Berdoanya bagaimana? Tuhan, aku kejar enggak? Aku mesti buat apa? Apa petunjukmu di dalam masalahku ini? Coba lihat doanya sama kita saat ini yang sudah Kristen beda enggak? Daud tidak tahu perjanjian baru. Betul? Betul. Daud tidak tahu perjanjian baru. Amin. Tetapi dia bisa berdoa yang benar. Dia tidak berdoa, Bapa, kirimlah malaikatmu menolong aku. Tuhan. Dia tidak berdoa seperti itu. Dia berdoanya bertanya. Kalau saudara nanti buka di Alkitab, banyak sekali di perjanjian lama, orang-orang yang kalau ada sesuatu, dia bertanya ke Tuhan apa yang dia harus lakukan. Bukan hanya minta pertolongan jamahan Tuhan. Ya, tadi waktu saya duduk di situ sementara pujian dinaikkan, Roh Kudus berikan saya penekanan. Sampaikan bahwa banyak orang Kristen sampai hari ini masih berdoa seperti ini. Tuhan tolong, Tuhan. Mereka tidak berdoa, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Lihat tadi ayat itu. Kalau saudara lihat nanti Daud, ya, ada lagi waktu dia mau pergi perang, dia tanya, Tuhan, aku pergi perang nggak? Dia tanya. Dia nggak bilang, Tuhan aku pokoknya berangkat, kau pasti bersama dengan aku. Amin. Nah, banyak orang Kristen main sok iman, betul? Pokoknya aku yakin Tuhan bersamaku. Allah Immanuel, glory, haleluya. Dia jalan, masuk jurang, saudara. Ya, jadi sekarang kita mau perhatikan apa? Kita seringkali doanya bersifat hanya Tuhan yang kerja 100%, kita hanya menunggu hasil pekerjaan. Nah, hari ini kita belajar lewat firman ini, saudara. Tuhan maunya apa? Saudara, sekarang sifatnya, Tuhan aku punya masalah gini. Terus, apa yang harus aku lakukan? Bukan, ya tolonglah, 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 tolonglah. Jadi mulai malam ini, berhenti doanya cuman minta tolong. Berhenti doanya, kirim malaikat. Amin. Apalagi Tuhan transfer uang. Tuhan bilang, nah di surga nggak ada ATM. Betul?
Saudara, siapa pendeta berani bilang di sorga ada ATM-nya BCA? Siapa yang pasang di sana? Betul? Loh, enggak ada toh? Enggak ada kan? Betul. Nah, jadi Daud bertanya apa, saudara? Tuhan, aku kejarkah mereka? Betul? Dia tidak bilang, Tuhan lepaskanlah. Tuhan belalah aku buat orang Amalek berkemurahan melepaskan istriku. Tidak berdoanya seperti itu. Betul? Iya apa ya? Iya apa ya? Nah, sekarang berarti apa? Saudara dan saya mulai malam ini masih merubah doanya. Tuhan, ini masalahku. Terus, apa yang harus aku lakukan? Bukan, tolonglah, berkatilah, jawablah. Sudah berhenti saatnya doa seperti itu, saudara. Karena doa seperti itu bersifat hanya Tuhan yang mengerjakannya, kita tidak melakukan apapun. Berarti apa, saudara? Mulailah belajar membangun hubungan dengan Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan kan, kalau saudara dengar radio. Bagaimana cara membangun hubungan dengan Tuhan? Kan kita sering dengar kalau worship leader, saya belum pernah dengar nih, mana si Nova. Ya, kalau dia, mari membangun hubungan. Ya, seringkali di gereja-gereja, mari membangun hubungan dengan Tuhan. Terus bahasa roh, itu bukan membangun hubungan. Itu memang berbahasa roh. Kan tadi saya sampaikan, saudara. Ya, apa membangun hubungan itu? Firman Tuhan itu jadikanlah sebuah perintah, tidak boleh ditawar-tawar. Itu kan di di kitab Kejadian pasal 12 toh. Tuhan bilang, "Pergilah dari sana rumah orang tuamu, dari sanak saudaramu." Itu perintah. Jadi sikap terhadap firman itu jangan ditawar-tawar. Bisa, itu yang pertama toh. Terus yang kedua, Tuhan bilang apa? Ya, pergilah ke tempat yang aku akan tunjukkan. Hiduplah menurut tujuannya Tuhan. Nah, masalahnya sekarang, saudara, banyak kita merasa kurang diberkati, masih butuh berkat banyak. Masalahnya seringkali Tuhan merasa aku sudah kebanyakan memberkatimu. Betul? Loh, saudara mau pilih dua sekarang. Satu, saudara merasa kita sebagai orang Kristen kurang merasa belum diberkati banyak, belum cukup. Sementara Tuhan bilang aku udah kebanyakan. Atau yang kedua, kita merasa sudah cukup, tapi Tuhan bilang aku belum puas memberkatimu. Pilih yang mana? Pasti yang kedua, amin? Amin. Loh, sekarang lihat. Kemarin tadi kan saya kasih contoh di radio. Kalau saudara mau asuransi all risk itu kan segala risiko. Saudara nabrak pun asuransi akan ganti rugi mobil yang saudara tabrak kan? Kalau enggak all risk, third party, ya, itu saudara nabrak mobil orang lain, ya mobil saudara toh yang akan diperbaiki asuransi. Mobil orang itu saudara tanggung sendiri. Lihat, kalau ingin semuanya terjamin, tercover, bayarnya lebih mahal apa lebih murah? Lebih mahal. Sudah tahu toh? Berarti apa, saudara? Kalau saudara dan saya ingin semua hidup kita ini tercover oleh Tuhan, bayarnya mahal. Bukan bayar pakai uang, tapi pakai hidup ini. Alkitab bilang persembahkanlah tubuhmu, bukan uangnya. Saya pernah sampaikan, saya lupa di doa malam atau di mana, tapi yang benar saya sering sampaikan, saya pernah di Surabaya ada sekelompok para donatur. Mereka donatur. Mereka kalau kumpul uang untuk apa? Bantu pelayanan. Mereka kalau uang royal sekali sama, enggak hitung-hitung. Terus saya khotbah di situ, saya nggak tahu mereka donatur. Pokoknya saya diundang, saya datang aja, sudah gitu aja, saudara. Saya nggak pernah tanya. Saya tanya dulu ya, itu yang hadir siapa saja, terus usaha apa saja? Wah, enggak boleh, saudara. Kami bukan petugas pajak. Betul? Walaupun orang Lewi diberikan hak memungut perpuluhan, ya oleh Tuhan, itu zaman dulu. Betul? Zaman dulu saudara diberi hak memungut. Jadi jangan berbuat lebih daripada pemungut pajak dunia. Amin? Amin. Duh, kok diam? Nah, terus apa yang terjadi, saudara? Ya, sampai di mana tadi? Sampai di mana? Nah, berkumpul. Terus apa? Saya khotbah. Terus Tuhan suruh ngomong apa? Tangan mereka gampang keluarkan, tapi hati mereka tidak. Saya sampaikan. Saya bilang, maaf saudara, tadi waktu saya berdoa, kan habis firman saya selalu berdoa ya. Tuhan bilang, yang di sini ini tangannya gampang keluar, tapi hatinya tidak. Langsung salah satu bilang, betul Pak, kita ini semua donatur Pak. Kita kalau masalah uang butuh berapa kita keluarkan. Ya, untuk pelayanan di mana-mana dia keluarkan, saudara. Uang itu buat dia mudah. Tapi hati kita sama Tuhan memang susah Pak. Kenapa?
kita sama istri aja masih begini. Uangnya gampang. Tapi untuk ngalah sama istri nggak bisa, saudara. Untuk Tuhan nih uang, tapi jangan utik-utik ya. Egonya laki-laki, amin. Amin. Kira-kira Tuhan bisa ditoleransi nggak kita sogok dia uang, terus karakter kita nggak bener? Bisa? Nggak bisa. Gagal semua. Kenapa? Jadi kembali yuk kita lihat kebenaran tadi. Berhenti sekarang doanya bersifat Tuhan tolong. Tuhan tolong berhenti. Sekarang doanya gimana? Apa yang aku harus lakukan Tuhan atas masalah ini? Apa yang aku harus lakukan atas pergumulan ini? Contoh saudara bilang, waduh yang kamu cantik sekali. Terus aku mau ke salon. Jangan. Loh, kok cuma makan pujian? Amin. Amin. Loh, saudara harus ingat, hanya Tuhan yang menerima pujian. Amin. Kita tidak makan pujian. Amin. Jadi jangan dibalik, betul? Bukankah aku sudah memujimu? Lah muji tok buat apa? Betul ibu-ibu? Ayo. Misalnya lihat tas model baru, perhiasan model baru. Terus suaminya karena pelit bilang, kita jangan duniawi. Wah, memangnya pakai perhiasan duniawi? Ada nggak ayatnya? Yang disebut firman Tuhan kan Rasul Paulus bilang, jangan mengepang-ngepang rambut. Saudara tahu kalau saudara pergi Bali di Pantai Kuta di kepang-kepang rambut bisa berapa jam? Tuhan tidak mau lu ngurusin dandaannya berjam-jamnya itu loh yang Tuhan tidak setuju. Betul? Kalau masalah pergi salon gunting rambut nggak sampai 5 jam dong. Jangan bilang sudah mah suruh si Inem guntingin. Waduh modelnya gimana? Amin. Iya enggak, pelitnya minta ampun, betul? Nanti sudah mati baru ini kalung pakai. Buat apa mayat? Saudara, kemarin saya khotbah ya di depan para pria sejati, lulusan pria sejati di salah satu kota. Ya. Saya khotbah tentang pokok anggur dan carang. Kan Tuhan bilang, pokok anggur, ya aku pokok anggur, kamu carangnya, betul? Lihat saudara, dari pokok anggur ini mengalirkan kasih, masuk ke carang. Dari carang ini keluar buah anggur nggak? Keluar kan? Nah seringkali saudara, kalau laki-laki diberkati, seringkali dia takut ditahu istri, betul? Betul nggak? Ih sekian, jangan tahu dia. Karena kalau dia tahu, dia bisa minta, dia bisa pakai, mau begini, mau begitu. Jadi kita sembunyikan saja, amin. Diam mereka saudara, ya. Saya ngomong kenapa? Lihat itu. Dia adalah ranting. Supaya ranting ini bisa menghasilkan apa? Daun dan buah. Dia harus alirkan kembali. Bukan dia sedot dan dia diam. Sehingga apa? Ranting itu menjadi batang yang besar. Itu pohon ajaib, saudara. Ya. Tapi banyak begitu kan? Amin. Amin. Kenapa? Kalau ada duit kadang-kadang tidak dikasih tahu. Alasannya supaya jangan dia pakai. Loh justru itu kan jadi ranting yang tidak mengalirkan apapun. Amin. Loh iya apa enggak? Iya apa enggak? Seringkali saya ketemu banyak ibu-ibu, saudara kasihan kalau tidak punya usaha sendiri. Kenapa? Nunggu suami. Bahkan ada yang saya ketemu, saudara. Saya bertamu ke sana. Dia bisik suaminya, "Pak, nggak ada gula." Dikasih waktu itu berapa? 10.000 kalau nggak salah untuk beli gula. Itu istrinya, saudara. Tapi kelakuan kayak genduk. Mau apa? Kecap, Pak. Kecap habis, kasih uang kecap. Ini apa-apaan suami istri model begini? Betul? Loh, firman Tuhan katakan, saudara, di dalam apa? Amsal 31. Istrinya yang pegang semua. Amin. Suaminya duduk di pintu gerbang. Amin. Kenapa suaminya bisa duduk-duduk? Karena udah bisa kasih istrinya usaha yang gede. Amin. Kalau belum bisa jangan duduk-duduk melulu, goblok. Loh, iya apa enggak? Betul? Jangan diterjemahkan ayat itu berarti istrinya kerja keras, suami cuma duduk-duduk. Loh, salah. Kenapa dia bisa duduk-duduk sekarang? Karena istrinya udah pegang usaha yang gede. Amin. Jadi, santai kenapa? Udah istriku jagoan. Berarti apa? Dia percaya istrinya pintar ngelola, dia percaya istrinya lebih mampu kelola. Kan begitu. Sehingga dia santai tuh di pintu gerbang. Kadang-kadang banyak kita satu orang yang bangkrut karena kemudian yang kontraktornya habis proyek hilang itu sampai hari ini tidak ketemu. Kan karena apa? Istrinya begitu ketemu sama orang ini sudah hatinya nggak nyaman. Dia bilang, "Pak, aku kok nggak enak ketemu orang ini ya." Suami bilang, "Kamu perempuan tahu apa?" Betul? Tapi begitu bangkrut, "Mama, maafkan aku ya, telat toh." Betul, saudara. Loh, jujur aja saudara ya. Saya sering ketemu hubungan suami istri yang tetap menurut adat, bukan menurut kebenaran firman Tuhan. Tetap menurut adat lebih kuat dari kebenaran firman Tuhan. Buktinya. Seperti ada uang laki, uang perempuan. Amin. Betul apa enggak? Seperti tadi, kalau cuan gede jangan istri tahu. Kenapa? Nanti dia minta ini, minta itu, minta ini. Berarti dia enggak boleh minta toh. Amin.
Terus kalau Tuhan bilang, kamu juga sama aku tidak boleh minta, stres nggak? Jadi saya terapkan, ya, saya belikan dia yang mahal, saudara. Bahkan dia bilang, udah yang pakai body Nikonku yang lama. Saya bilang nggak cocok. Body Nikon yang lamamu kecil lah, ini lensanya segini gede. Udah, beli yang terbaru dari Nikon. Udah, beli saudara yang terbaru. Kenapa belikan yang mahal? Karena dia nilainya lebih dari apapun. Amin. Loh, amin. Kok banyak laki diem gini ya? Betul dah, saudara. Kalau ada duit loh, saudara, kalau ada duit loh. Ya. Saya bersih begitu, kadang yang buat apa beli mahal-mahal? Saya jawab. Nilai barang ini nggak senilai dengan kamu, betul? Loh, seneng nggak kalau gitu? Jangan bilang ini terlalu mahal yang buat kamu. Berarti aku lebih murah dari barang ini. Betul. Loh, wah ya, luka tuh hati perempuan. Amin. Lah, makanya tadi lihat jelas firman Tuhan bilang, ketika Daud ada masalah istrinya diculik, dia tidak menjerit doa puasa. Betul? Telepon pendeta-pendeta, imam-imam yang dia kenal, Nabi Samuel dan segala macam. Dia, Tuhan ini bagaimana? Apa yang harus aku lakukan? Dia berdoanya begitu. Betul? Sekarang mulai berhentilah berdoa yang ngemis, berhenti doa minta-minta. Doanya, Tuhan aku punya masalah gini, apa yang harus aku lakukan? Ya, tapi ya udah, itu memang kenapa hamba Tuhan juga mesti multi skill, multi talent. Ya, jangan sampai ya wis tak doano yo, tapi ojo lali maliaki telu. Loh, ini komisian ini, betul? Makelar ini, betul? Nek jawab doamu terjawab, ojo lali maliaki. Ya toh? Komisiku 10%. Amin. Tuhan bilang, oh kamu makelar kasus ya. Nek aku jawab, kamu dapat 10%. Oh, kerjaanmu makelaran tak? Ya toh? Makanya saya, saudara, nek orang sudah doakan, Pak, tolong doano ya, nanti kalau terjawab saya tidak lupa. Oh, tidak, saya doakan. Langsung tidak pakai doa. Kenapa? Ojo sampai karena terbayang 10%, langsung Tuhan. Ya toh? Ku datang, Tuhan. Ingatlah Tuhan hambamu. Tuhan bilang, gua ingat. Amin. Ya nak, pasti ingat tuh, masa Tuhan lupa sama hambanya. Amin. Ya nak, tapi Tuhan ingat itu loh, dia janji 10%. Ayo Tuhan permudah, perlancar. Tuhan bilang loh, kalau hamba Tuhan modeling ini, mending dia kerja apa? Maklaran, betul? Nek maklaran tidak dosa loh, saudara. Tapi nek maklaran pergumulan dosa, betul? Pak, saya punya pergumulan gini, nanti terjawab, Bapak tolong ya. Kok saya tidak akan lupa, Pak. Minta rekeningnya dulu, nanti saya. Terus dipuasa, no, betul? Nah itu jadi dukun ngelakoni habis terima uang, betul? Dipotongin ayam putih, ayam merah, ayam ketaki, betul? Ayam McD, amin. Saudara. Nah, jadi kembali ke sini yuk. Ya, kita akan akhiri sebentar lagi, jadi jangan khawatir, ya. Kita akan akhiri sebentar. Mulailah hari ini apa? Kalau ada pergumulan, ada masalah, jangan doa minta ditolong. Tanya apa yang harus aku lakukan? Apa yang aku harus lakukan, Tuhan? Nanti Tuhan akan beritahu apa yang harus dilakukan. Dan saudara lihat hasilnya tepat tidak seperti yang Tuhan sampaikan. Kan saya keliling di salah satu kota, saudara. Nah, saya dijemput oleh gembalanya di airport. Dan dia cerita, Pak Sen, masih ingat si Anu? Oh ya, saya masih ingat. Gimana? Saya bilang dia punya pelayanan. Karena dia mengembalakan juga di Susidang. Persis seperti yang Pak Hasan katakan 7 tahun lalu. Pak Hasan kan bilang, dia di sana mengembalakan hanya untuk dilatih oleh Tuhan, sesudah itu dia harus tinggalkan. Betul Pak, kemarin dia sudah tinggalkan tempat itu, sudah 7 tahun lalu dia layani. Tempat itu jago-jago semua, saudara. Jadi kalau pendeta khotbah itu berani interupsi. Wah, jadi gitu, saudara. Jadi tidak mau dengar khotbah, tapi diajak debat pendetanya lagi khotbah. Instruksi Pak. Bisa begitu, saudara. Ya. Terus kalau tidak senang sama khotbahnya, di luar ditungguin pendetanya. Ini kisah nyata, saudara. Makanya waktu saya nubuatkan dia 7 tahun lalu, saya dapatnya apa? Engkau dibidik, dilatih di tempat itu. Ya, udah itu akhirnya gereja itu terbelah 2. Ada mau ikut sinode ini, ada mau ikut sinode ini. Jadi terus dia mengundurkan diri keluar supaya tidak pecah, karena 2 sinode jadinya di dalam satu gereja. Ya, kemarin pas siaran radio juga di kota itu, dia ikut nemani saya siaran. Terjadi semua. Terus di salah satu kota, ya, di kota Bontang, gembalanya ngomong, Pak Hasan masih ingat? Waktu Bapak melayani di sini 3 tahun lalu, Bapak nubuatkan ada sebidang tanah turun jembatan. Saya bilang iya. Besok Bapak khotbah di situ. Tempat itu sudah berdiri gereja. Persis yang Bapak lihat, turun kemudian ada jembatan. Sesudah lewat jembatan itu, sudah jadi gereja mewah. Persis semuanya dengan yang dinubuatkan. Berarti apa? Tuhan kan jelas sudah punya rencana yang detail dalam hidup saudara dan saya, jelaskan.
Jelas kan tidak ada satu hari pun yang dia bilang, oh ini blank, aku tidak tahu. Yang ini kosong, aku tidak tahu, tak serah dia. Semua ada, saudara, detil. Saudara tinggal tanya. Ya, baik. Jadi sekarang kita sudah tahu, mulai malam ini berhenti doanya. Tuhan tolonglah, Tuhan belalah, Tuhan lepaskanlah. Mulai, Tuhan, bagianku apa yang harus ku kerjakan sehingga masalahku selesai, pergumulanku beres, seperti yang ditanyakan oleh Daud. Nanti kalau saudara baca di kitab Tawarik, saya nggak buka karena sudah selesai waktunya. Ketika Saul mati pun, saudara, ya, sekarang Daud secara de facto menjadi raja. Dia pun tetap bertanya ke Tuhan, Tuhan, aku harus pulang nggak ke Yehuda? Tuhan katakan, pulanglah. Dia tanya lagi, kemana aku harus pergi? Ke kota Hebron. Saudara, ternyata apa? Kehidupan raja yang luar biasa, dan sampai hari ini, saudara, kalau saudara pergi Israel, saudara akan ketemu hotel namanya King David Hotel. Tapi saudara tidak akan ketemu namanya King Solomon Hotel. Ya, tapi film King Solomon ada. Saudara, ya, itu. Tapi Hotel Solomon nggak ada, karena apa? Dari sejarah Israel, ketika Daud memerintah, kerajaannya luasnya 6 kali lipat daripada waktu dipimpin oleh Saul. Sampai Damsyik sekitar kerajaan itu dia taklukkan semuanya. Jadi apa, saudara? Kalau saudara dan saya ingin menaklukkan lebih luas lagi, ya, bukan hanya hidup rumah tangga kita takluk masalahnya, tapi lain-lain juga takluk, ya, ekonomi lain-lain juga bisa ditaklukkan semua. Ayo bersikap seperti Daud. Berhenti tolonglah, tapi tanya Tuhan, saya harus apa? Jadi sekarang gimana? Terus Pak, cara nanya saya sudah tanya, Pak. Waktu saya diem malah ngantuk. Betul? Waktu saya diem malah tertidur. Terus waktu saya diem pikiran saya malah kemana-mana, Pak. Betul? Kan gitu masalahnya kalau sudah diem. Terus kadang waktu saya diem, Pak, krik, jangkrik. Betul? Nah, saudara, saya sering sampaikan di doa semalam. Ketika saudara sudah diam, saudara nyembah diam, kemudian saudara mengantuk, itu bukan karena pekerjaan setan. Bukan. Karena gelombang otak ketika saudara sadar sepenuhnya, itu gelombang beta. Ya, kemudian ketika saudara masuk dalam suasana menyembah, suasana memuji dengan sungguh-sungguh, itu kerja otak saudara akan turun gelombangnya, namanya theta. Itu yang Alkitab katakan gelombang theta itu gelombang seperti orang lagi tidur. Makanya di dalam Alkitab bahasa Inggris, saudara, ya, tempat kediaman Tuhan itu disebut resting place. Rest itu juga bisa berarti tempat istirahat. Saudara, seperti kalau saudara lewat tol, rest area, itu bukan tempat kencing, tempat istirahat. Ya, jadi apa? Nah, waktu saudara dan saya sungguh-sungguh menyembah, sungguh-sungguh konsentrasi, itu otak kita itu apa? Kondisinya seperti orang tidur. Makanya jangan heran ketika saudara sudah agak gitu terus seperti mulai ngantuk. Itu berarti apa? Saudara sudah setengah berhasil berdoa. Ya, jadi orang yang tidak ngerti khotbahnya gini, iya kalau kita doa setan ngipasi supaya ngantuk. Dia tidak ngerti, saudara. Setan bukanlah penjual sapi, kerjanya ngipas-ngipas. Amin. Jangan dibikin doktrin tersendiri, saudara. Terus jadi kembali ke sini apa? Kembali, yuk. Ya. Tuhan bilang tadi kan di dalam firman, ayo tanya. Tuhan, saya punya masalah gini, piye? Saya sedang mau begini, ya. Itu gimana, ya? Saya akan cerita sekarang sedikit, ya. Kira-kira setahun lalu, saya ketemu salah satu anak Tuhan, ya. Kita sedang berdoa buat sebuah kota. Bukan mendoakan kota itu, bukan. Karena anak Tuhan ini punya usaha di kota itu. Tiba-tiba saya dikasih lihat jalanan, terus dari atas gitu roh saya lihat ada putih. Saya tidak tahu itu apa. Terus kan karena pakai iPad gampang, Google Earth, cret, keluar. Memang kelihatan putih, saudara. Saya tidak ngerti. Saya bilang di sini ini Tuhan kasih lihat dari airport ke sana ini. Ternyata itu sebuah gudang. Dan anak Tuhan itu sudah beli gudang itu. Memang putih karena atapnya itu seng. Saudara. Nah, berarti apa, saudara? Saudara ingat ya, saya tidak mengajar saudara klinik. Saya cuma mengajarkan saudara sesuatu hal yang jarang diungkapkan, jarang dibicarakan orang lain, itu saja. Maksudnya apa? Saudara dan saya kan lahir alamiah, betul? Punya telinga, bisa dengar, loh, kecuali tuli. Nah, ketika saudara dan saya dilahirkan oleh roh,
Dilahirkan oleh roh juga punya telinga roh, toh? Bukan tidak ada telinga rohnya, betul. Betul. Nah sekarang masalahnya adalah kita tidak pernah melatihnya untuk berfungsi. Kita tidak mengerti bahwa itu ada di dalam hidup setiap orang. Supaya saudara jangan merasa, masa iso Pak? Masa bisa Pak? Itu kan karunia peka. Loh, peka dengar suara Tuhan itu bukan karunia, tetapi itu adalah apa? Bagian daripada ketika saudara dan saya lahir baru. Lahir baru manusia rohnya juga punya telinga. Ya, nah ini yang sering tidak difungsikan, tidak pernah disentuh di pengajaran, tidak pernah diajarkan. Makanya kan firman Tuhan bilang, kamu akan terus naik, tidak pernah turun. Amin. Tapi buktinya kita seringkali turun naik. Amin. Baik imannya turun, kadang sulit naik. Betul? Naik sedikit, turunnya lebih banyak. Sudah turun, nggak bisa naik. Karena Tuhan bilang terus naik. Nah, saudara, kalau di dunia usaha, kenapa banyak anak Tuhan itu bingung? Terus stres, saudara. Kenapa? Ya, saya kan pernah kasih ke nama saudara. Modalnya apa? Tuhan suruh ngapain di sini? Kita tahu. Langsung Tuhan kasih lihat biji-biji apa? Biji-biji itu loh, apa? Sawit. Saya bilang, Tuhan kasih saya lihat biji-biji sawit. Tuhan bilang, tanam. Iya Pak, betul. Kita mau terjun ke perkebunan sawit sampai hari ini mikir-mikir. Tuhan bilang terjun. Begitu mereka terjun, saudara tahu harga minyak goreng berapa kali lipat naik? Tuh, terjadi. Terus, saya bilang, saya melihat sebuah pelabuhan. Tuhan bilang, ambil. Betul Pak, kita diserahkan sebuah pelabuhan, tapi kita bingung Pak. Mau ambil nggak, mau terjun nggak di bidang itu? Tuhan bilang, ambil. Terus, saya melihat ada 3 orang ini di satu perusahaan sedang berantem. Perusahaannya bergerak di bidang ini. Betul Pak. Langsung, saya Pak salah satu di perusahaan itu, direkturnya. Terus, memang Pak, oleh presiden komisaris ada 3 orang ditaruh di sana dan kami selalu berantem. Ya, kelar Pak. Terus bagaimana? Tuhan, siapa yang harus dikeluarkan dari di sana? Tuhan kasih lihat 2 orang. Saya bilang, ada 2 orang posturnya kayak gini-gini. Betul Pak. Keluarkan dia dari sana. Ya. Saudara, itu tidak aneh. Karena kenapa? Daniel pun di Alkitab Perjanjian Lama mengatur pemerintahannya siapa? Pemerintahan siapa diatur Daniel? Siapa? Pemerintahan beberapa raja toh diatur. Betul? Terus lihat Yusuf. Firaun raja, betul? Yang ngatur siapa? Yusuf. Firaun cuma santai-santai toh, semua beres di tangan. Nah, saudara, itu kan tidak ajaib. Tidak ajaib sama sekali toh. Loh, itu kan sudah ada di Perjanjian Lama, itu bagian daripada apa? Otoritas orang percaya. Nah, sekarang perhatikan. Kalau saudara sudah bersama, kata, bila Tuhan di pihakku, siapa? Nah, terus, itu kan cuma semboyan. Ya, amin. Percaya, dahsyat. Semboyan. Betul, saudara. Buktinya, keteteran. Buktinya, stres. Buktinya, tidak bisa tidur. Amin. Katanya, bila Tuhan di pihakku, siapa? Betul? Di gereja nantang-nantang. Sampai luar tidak berani, setan, sorry ya. Tadi ya memang gitu di gereja. Harus tunjuk kami beriman. Di luar ya kamu ngertilah. Amin. Kita koncoan ya. Shake hand. Amin. Saudara, ini yang terjadi. Kenapa, saudara? Karena kita tidak, sifatnya doa kita tidak bertanya apa bagian yang harus kita lakukan. Hanya Tuhan kerjakan, Tuhan kirim. Tuhan bilang, sorry nak. Aku sama kamu tuh ada kerjasama. Betul? Kita hamba, dia Tuhan. Berarti kan ada kerjasama nih. Tuhan memerintah, hamba kerja. Amin. Loh, hamba kerja dapat upah. Gitu toh? Ini cuma merintah Tuannya. Tuhan bilang, mana ada perusahaan nyari pegawai untuk ngatur bosnya. Amin. Amin. Ada Pak. Bosnya selingkuh sama pegawai. Pegawai itu yang ngatur. Oh, itu lain lagi. Amin. Misalnya anak buahnya cantik, dia yang ngatur. Oh, itu lain. Bosnya brengsek. Amin. Loh, banyak laki-laki yang seperti itu, saudara. Ya, banyak. Yang penting ya. Ya, baik. Nah, sekarang kita mau berdoa. Tadi kan kita sudah dengar, berhenti sekarang berdoanya minta. Tapi berdoanya apa yang harus aku lakukan? Seperti Daud. Apa Tuhan, istriku udah diambil, terus gimana sekarang Tuhan? Doanya selalu sekarang mulai mohon petunjuk, bukan mohon berkat. Mohon apa? Petunjuk. Mohon apa lagi? Dapat perintah apa? Bukan? Tolong,
Tolong. Sudah nggak zamannya lagi. Kita harus merubah cara doa kita. Berarti apa? Ketika kita lakukan bagian kita, Tuhan pasti melakukan bagiannya. Ya, terutama saudara-saudara yang masih punya istri ini loh, yang masih punya istri, saya mau beritahu, benar-benar sayangi istrimu. Ya, ojo sampai sudah dia mati baru ingat, ih dia baik ya. Sekarang baru saya ingat kebaikannya. Sudah mati. Betul? Lebih enak sekarang dipuji-puji kebaikannya daripada ketika sudah ada di peti, betul? Ketika suaminya diberi kesempatan mengucapkan kata perpisahan, saya bersyukur saya punya istri yang begitu baik. Sekarang, betul? Waktu dia itu perasaan aja tengkar dulu. Amin. Kasihan saudara, betul ibu, bapak-bapak? Terus kalau ada cuan, ngomong. Amin. Amin. Ngomong yang cuan segini loh. Kalau kamu butuh apa? Pakai. Oh, amin. Amin. Maka dia akan nyanyi glory, glory, haleluya. Amin. Amin. Ketika seorang istri bahagia, saudara nanti baca sebuah buku judulnya Kuasa Doa Seorang Istri. Alkitab pun banyak menulis, kayak saudara, Alkitab begitu banyak mengajar ketika kita bersikap benar. Bila keluarga apa? Saudara hidup rukun, kata firman. Betul? Kesanalah Tuhan memerintahkan. Jadi saudara nggak perlu teriak minta berkat, nggak perlu maaf kata, ya, nggak perlu ini, nggak perlu undang suhu datang, amin, sirami minyak, betul? Nanti licin jatuh, amin, ya toh, nggak perlu, saudara, pasti diberkati. Terus kalau anak minta apa, saudara tanya Tuhan, boleh nggak Tuhan? Kalau Tuhan bilang boleh, biar aku tidak setuju, aku lakukan. Jangan, itu anak saya mau apa? Tuhan bilang, memangnya kalau aku tidak kasih anak, istrimu bisa beranak? Loh, saudara, betul nggak? Kadang-kadang saudara kita apa? Tuhan kan juga di firman bilang, orang tua mendidik kita menurut apa yang baik menurut mereka. Menurut mereka loh, bukan menurut Tuhan. Betul? Berarti kalau kita sudah ngerti, kita harus menurut Tuhan. Banyak orang tua bilang, tapi Pak, nanti kalau saya belikan dia iPad, terus nanti dia lihat situs-situs porno. Sudah mengimani anaknya lihat yang porno-porno. Amin. Kenapa seorang bapak ketakutan anaknya lihat yang porno-porno? Bisa jadi memang bapaknya dulu seperti itu. Amin. Amin. Tapi kalau dia bilang aku tidak pernah seperti itu, aku yakin anakku tidak karena bibitnya tidak. Loh, aman dong. Tapi jangan-jangan bapaknya bilang tabur tua ini. Betul. Betul lah saudara. Iya tuh banyak orang alasannya, ya nanti kalau dia BBM-an terus. Orang yang terlalu dikekang, sekali dia dibebaskan, bisa bebasnya liar. Lebih baik dia dibebaskan tapi diberi koridor. Betul? Daripada tidak boleh, semua tidak boleh. Maka anaknya bilang, Tuhan bawalah bapakku pulang supaya bisa aku bersemua, betul? Supaya aku bebas, betul? Ini semua tidak boleh. Amin. Alasan bapaknya, tuh lihat bapak punya HP. Bapak pakai ini Nokia 5110. Lah bapak wis tuwe. Betul nih pakai barang-barang tua cocok. Amin. Amin. Iya toh? Sesuai wis tuwe pakai barang tua cocok. Iya tak? Saudara, tapi anak muda coba. Misalnya beli HP, jangan nak, ya kan? Yang bisa apa? Bisa BBM, jangan yang bisa WhatsApp, betul? Pil ini aja yang hitam putih. Lu sempet mata. Betul saudara? Betul? Iya apa enggak? Betul. Kalau punya uang kasih. Kenapa? Itu anak titipan Tuhan. Betul. Saudara tanggung jawab sama yang punya anak ini toh. Kalau dia Tuhan bilang kasih, saudara berani bilang enggak? Di banyak kesaksian saudara, kan itu baru salah satu kesaksian yang saya cerita. Tuhan suruh kasih anakmu, dia tidak mau kasih. Banyak anak Tuhan yang suruh kasih pendeta lebih cepat daripada kasih istri dan anak. Betul. Jujur aja. Kenapa kalau kasih pendeta dia doakan berlipat lagi. Kalau kasih ini kan dia habis no. Loh. Ini otak taruh mana? Kan wajar lah kalau istri memberkati toko-toko. Amin. Toko-toko itu nanti dapat cuan perpuluhannya juga ke gereja loh kan. Itu kan muternya begitu. Amin. Berarti saudara menolong pendeta-pendeta juga. Amin. Daripada dia bilang rugi-rugi terus tidak ada perpuluhan. Betul? Loh, iya apa enggak?
Ya apa tidak? Loh, kita ngomong Cengli-nya kan seperti apa? Rantai makanan. Kalau ini kan rantai persembahan. Sini kasih sini, sini kasih sini, sini memberkati sini. Kan itu rantai persembahan. Betul? Saudara. Jadi kalau dia mau beli apa, jangan bilang ini mahal. Saya ulang, jangan bilang ini mahal. Kalau punya duit, kasih. Loh, nggak ada amin, nggak percaya toh? Nggak percaya toh? Nggak percaya toh? Betul? Saudara nggak percaya. Saudara, dia nggak simpan. Berarti apa? Makanya sekarang nih yang masih punya istri sekarang, ojo pelit sama istri. Betul? Kalau perlu besok, ya dong, ajak istri jalan. Jangan maaf kata, jangan di mall-mall yang di sini-sini tuh. Padahal itu sudah model lama, di sana sudah mau dibuang, clearance sales. Artinya apa? Cuci gudang daripada bikin kotor. Masih mahal banget. Ya, ajaklah minimal pergi ke Jakarta. Amin. Kalau lebih cinta istri lagi, ajak ke Singapura, ke Hong Kong. Bilang sama dia, yang kamu lebih berharga dari apapun, aku enggak mau kasih murah-murah. Kamu pilih yang paling mahal. Loh. Saya hamba Tuhan, enggak punya jemaat, enggak ada persembahan tetap yang saya terima. Istriku aku kasih 1 ATM. Senilai 1 ruko. Kamu pegang, kamu mau pakai apapun kamu pakai. Bukan pendeta terkenal, nggak ada perpuluhan masuk ke saya tiap bulan. Nggak ada tiap khotbah, saudara-saudara sudah tersedia kotak di depan, mari cepat maju. Tanya Tuhan, lebih banyak, lebih baik. Amin. Saudara. Loh, kalau istri bilang Tuhan, terima kasih. Amin. Jangan sampai istri bilang, Tuhan, apa dosaku? Itu kenapa kau persatukan dengan laki-laki seperti ini? Aku salah apa Tuhan? Bayangkan doamu pasti terhalang. Amin. Amin. Loh, coba kan begitulah diberkati suami yang takut tuh. Tanya sama dia mau apa. Dia mau yang murah, bilang sorry, cari yang lebih mahal. Loh, nggak ada amin. Memang keturunan medit ya gitu. Ya, jangan pernah merasa rugi invest di istrimu, di anakmu. Karena kenapa? Hubungan engkau dengan istrimu baik, hubunganmu dengan anakmu baik, engkau menjadi carang yang terus akan menerima aliran-aliran dari pokok anggur itu tidak pernah berhenti. Saya pun bilang mesej saya awal tahun, yang kita pergi ke Kathmandu. Saya ngomong, kita pergi ke Kathmandu, saya bilang. Nanti kita atur jadwal, kita ke Kathmandu. Kenapa? Memang hobinya gunung-gunung. Kathmandu itu kan di kaki gunung Himalaya, ada lagunya saudara, ya. Kenapa? Jangan, loh gunung sini kan sama Pak, dingin, Bandungan. Kelasnya Bandungan, betul? Halo, saya enggak ngina loh saudara, jangan merendahkan kelasmu, amin. Katanya aku anak raja, engkau anak raja, kita pergi Bandungan. Kemana? Bandungan. Minggu depan Bandungan, enggak bosen? Heran. Kita harus hemat. Ada orang menghemat tidak tambah kaya, betul? Ada orang terus mengeluarkan tidak tambah miskin. Pilih mana? Pilih mengeluarkan tidak tambah miskin atau ngemat tapi tidak nambah-nambah kaya? Pilih ngemat dan tambah kaya. Itu butuh wahyu, Pak, kitab wahyu pas apa? 2 wahyu. Betul? Betul? Terus anak-anak muda juga misalnya mau pakai uang, kalau memang itu perlu dibutuhkan, belilah. Jangan disimpan terus. Bisa? Bisa? Jangan disimpan, butuh, memang butuh, pakai. Jangan tak simpen. Memang dulu kita punya engkong dari Tiongkok datang, itu nggak bawa apa-apa. Betul? Di sini dia kerja, di sini dia dagang. Tapi itu dia punya. Jangan tetap mental kita dalam perjalanan dari Tiongkok ke sini. Nggak bawa apa-apa. Heran, meditnya. Betul? Loh, iya apa enggak? Mobil sampai mogok-mogok pun enggak apa-apa yang. Ingat lagunya Kus Plus ya kan, si jago mogok. Waduh, kok seneng lagu gitu. Ya nah, halo. AC enggak dingin, enggak apa-apa yang supaya enggak masuk angin. Loh. Wah, ini apa-apaan. Saatnya diganti-ganti, betul? Jangan, wis lah turu tukang di anu, enggak apa-apa toh yang agak anu sedikit kan musim dingin. Nanti musim panas, saudara. Amin.
Ya enggak? Pergi salon cari yang paling murah. Aduh. Cari yang murah, 3.000. Waduh. Nek 3.000 gontinge wis teyengan, Terus anunya, aduh itu nanti kena macam-macam penyakit. Betul Saudara? Loh, ya apa enggak? Terutama juga ibu-ibu di sini. Nek punya duit mau stem cell. Amin. Kenapa perlu merawat diri? Ingat, Sarah umur 60, Raja Mesir ambil dia. Betul? Padahal kerajaan Mesir terkenal dengan yang namanya harem. Harem itu apa? Kumpulan gundik-gundik. Umur 60 pun begitu menariknya si Sarah. Ibu orang beriman. Bisa? Berarti apa? Rawat diri. Amin. Betul, saya juga sering ngomong, laki-laki jangan baru punya istri, baru punya anak satu, istri mengandung, dia mengandung. Apa? Rawat diri, betul? Laki-laki tidak perlu mengandung, amin? Iya enggak? Jangan juga bilang, loh ada Winaraga 6 pack, ini 1 pack. Terus ibu-ibu juga rawat diri, amin. Seringlah pergi salon, pedicure, manicure, itu perlu. Loh, jangan bilang aku percaya suamiku sudah rohani, dia tidak melihat secara fisik. Wih, hebat sekali, berarti dia itu mata apa ndak lihat fisik, betul? Berarti dia dukun, lihatnya jai langkung, gitu. Dia enggak, Saudara. Rawat, jangan pelit, amin. Amin. Loh. Orang Kristen tuh mesti apa? Duta besarnya kerajaan surga. Iklannya kerajaan surga. Supaya orang lihat. Tuh lo lihat dia pergi ibadah. Umur 60 loh. Tapi kelihatan kayak 40. Betul? Jangan sampai dia pergi gereja. Saya pikir dia 60. Dia sudah apa? 60. Ternyata baru 30. Loh, iya lah. Bayangkan Saudara, betul? Iya enggak? Makanya sekarang kita mau berdoa. Bapak sudah selesai. Terima kasih buat pengajaran yang indah, walaupun itu sederhana, supaya kami berhenti berdoa meminta, berhenti berdoa mengemis, tapi bertanya apa yang harus kami lakukan, bagian kami apa yang harus kami kerjakan, sehingga pergumulan, masalah dan segala macam bisa ada jalan keluarnya. Mungkin ada yang engkau sampaikan sebelum mimbar hamba serahkan, sebelum kami tutup semuanya di dalam doa. Amin. Saya melihat sebuah jam tangan. Dan Tuhan bilang kasih. Saya tidak tahu siapa yang sebenarnya Tuhan gerakkan engkau memberi ke siapa sebuah jam tangan. Dan orang itu ada duduk di daerah di sini. Dan Tuhan bilang kasih, berilah, beri. Nah, satu, saya mau tanya. Adakah di sini orang tua yang anaknya mau kepingin jam tangan? Itu dulu satu. Tapi nggak dibelikan sampai hari ini. Ada? Adakah yang memang kepingin jam tangan dan belum dapat sampai hari ini? Kalau ada, tolong angkat tangan. Karena orangnya di sekitar sini, bukan di sekitar sini. Ada? Tidak ada? Tidak ada? Siapa itu sebenarnya? Ya? Bisa maju ke depan? Sama suaminya tuh, sama si Leo, maju tuh. Ojo istrimu tok. Saya melihat dengan jelas sebuah jam dan Tuhan bilang berikan, jangan ditunda. Berikan itu jam. Ya. Saya tidak tahu, mereka nggak pernah cerita sama saya. Sekarang biar istri cerita, biasanya kan ibu-ibu yang lebih banyak ngomong. Amin. Amin. Tuh di mana-mana gitu toh. Kecuali di rumah suami banyak ngomong, "Ma, kita harus hemat, kita harus berhikmat." Betul? Itu bikin pegel istri, amin. Siapa yang minta jam? Yang besar belum dibelikan. Sudah berapa lama dia minta? Dari Desember. Kenapa enggak diberikan? Memang saya sering lihat di internet. Kemarin terakhir tuh saya lihat merek Swatch. Ya. Tapi memang belum apa ya. Jadi
karena saya tahun itu di Amerika, saya nggak ngerti di Indonesia itu di mana. Jadi kita belum apa ya gitu, masih Belum ketemu. Tapi Oke. kita memang kemarin sudah melihat baru minggu kemarin Ya. dia di internet yang Ada, tapi itu di luar. Setahu saya ini di eBay ya. Oke, eBay masuk sini susah. Iya. Hmm. Cuman waktu di internet memang saya nggak lihat yang di Indonesia Mhm. gimana. Oke. Tapi saya sudah lihat yang Di situ ada. lah. Baik, nanti ditinggal di Google lagi, pasti ketemu dan dibelikan, tidak usah ditunda-tunda lagi karena Tuhan bilang kasih dia. Kasih dia. Iya. Silakan duduk. Jadi saudara perhatikan. Tuhan pun memperhatikan permintaan anaknya. Iya kan? Kadang kan ada orang tua yang royal sekali, anak minta kasih terus. Ada orang tua yang pelit sekali, anak minta tunda terus. Amin. Alasannya apa? Papa dulu aja kalau mau minta sama lu punya engkong 3 tahun baru dikasih. Jadi dia mau siksa anaknya juga, lu juga ngalami 3 tahun. Amin. Itu kan senior mempelonco junior. Betul. Saudara, kita seringkali salah didik. Kenapa? Karena kita memperlakukan dia seperti waktu kita diperlakukan. Itu salah. Anak-anak kan tidak sesabar kita. Betul? Anak-anak tidak sesabar kita, betul? Semakin kita lebih tua, situ bisa lebih sabar. Anak-anak nggak bisa. Kita, iya nanti. Nggak bisa tidur dia. Pernah nggak saudara ingat masih kecil kalau kita dijanjikan minggu depan? Wih, rasanya seminggu itu lama. Betul? Ya apa ya? Oke, sekarang. Sudah Tuhan. Amin. Ini permintaan yang sangat sederhana. Engkau mengeluh atas bantalmu. Bantal. Ini bantal nggak comfortable buat aku. Ini bantal nggak nyaman. Aku kepingin bantal yang baru. Mana orang? Mana orang? Saudara, kalau saudara nggak ngaku susah. Ya. Ibadah seperti gini kalau nggak ada yang ngaku, saya satu pihak saya nggak bisa tunjuk. Ya. Saya hanya nunggu, di lain pihak saudara malu. Kan susah. Yang jelas saya bilang, kita tidak akan mengumpulkan apa namanya? Tidak akan mengumpulkan persembahan, ya. Tapi supaya saudara tahu, saudara harus beli. Iya, tolong di anu dulu. Piye itu Ko Andi? Ko Andi maju dulu, Bang. Saya enggak pernah dengar cerita, saya juga enggak pernah, sampai hari ini saya tidak tahu tinggal di mana. Ya. Saya tidak tahu mereka tinggal di mana, saudara. Jadi, dan enggak mungkin juga saya periksa masuk ke kamar, itu enggak mungkin. Bisa di depan sebentar. Kenapa itu bantal? Tuhan bilang bantal. Bisa maju sebentar. Bantal kan tidak seberapa saudara ya. Yang bikinan UK itu paling 800.000 ya. Yang apa dari bulu angsa itu enak kalau mau anu. Iya, kenapa itu kok bantalnya? Saya kalau masalah bantal sih memang Istri saya suruh beli gitu. Terus kenapa bantal itu? Ya tapi nggak tahu. Maksudnya nggak nyaman dipakai, ketinggian, kerendahan, kan nggak ada bantal yang terlalu tebal atau terlalu tipis. Ya agak ketinggian. Ketinggian, Ya. terlalu tebal. Ya, Wah, saya diturunin memang nunduk gitu. gini berarti. Sudah berapa lama itu? Itu ya udah 6 bulan? 1 tahun? 1 tahun. Wih, 1 tahun. Saudara bisa bayangkan tidur dengan bantal yang ketinggian, berarti tinggi sekali gingen itu. Iya. Mungkin itu latihan mengatakan iya. Berarti besok Sabtu kan harus dibeli. Nggak ditunda lagi. Besok Sabtu harus sediakan waktu untuk pergi beli bantal yang nyaman itu. Ya. Sudah? Ya. Oke, silakan kembali. Saudara tolong perhatikan ya. Ketika saudara karib dengan Tuhan, Tuhan ada di rumah saudara dan Tuhan akan periksa bagian-bagian barang-barang yang dia tidak sukai, dia akan beritahu saudara apa yang harus dibuang dan dikeluarkan. Ya, seperti sering kadang-kadang saya enggak usah ke rumahnya, tiba-tiba kita ngobrol, tiba-tiba Tuhan bilang, "Itu lo TV-mu wis pirong tahun." Oh iya, Pak, 10 tahun. Enggak sepet mata nonton TV yang sudah 10 tahun, betul? Enggak apa-apa. Sayang apa enggak sayang apa? Mata kan berharga sekali. Belilah TV zaman sekarang 32 in apa yang LED itu paling satyau tuh. Betul, sudah hancur sekali harganya, betul? Betul. Iya enggak? Kadang ada Tuhan bilang TV-mu. Ada Tuhan bilang pernah ranjangmu. Ternyata dari menikah 30 tahun itu spring bed tidak pernah diganti. Kan jaminannya 10. Ya sudah, ke pabrik aja tahu nih 10 tahun rusak.
Bangsa kita 10 tahun dia bilang, masih bisa dipakai, selalu memang masih bisa dipakai. Amin. Tapi kalau sudah nggak nyaman kan ini pinggang rasanya bangun, wah iya dah, betul. Ya apa ya? Saudara, Tuhan berhak apa? TV-nya, ya toh, berhak dia punya apa? Bahkan apa? Dapurnya dan segala macam Tuhan akan atur. Jangan pikir Tuhan itu ndak real, dia hanya ngurusi apa? Surga. Dia ndak hanya ngurusi masalah, ndak. Dia juga tinggal di rumah saudara, dia harus dibuat nyaman di dalamnya. Ya, banyak orang Kristen ndak mengerti prinsip-prinsip, dia bilang, "Oh, Tuhan ada di rumahku." Lah, tapi kalau tamu agung ada tapi nggak nyaman, enak nggak? Enak nggak? Nggak enak kan? Oke, udah jam 10. Para pelayan sudah nunggu, kita tutup. Oh, baik. Jadi ibadah sudah selesai saudara, ada makanan di depan, ya, tidak ada persembahan, tidak ditutup ibadahnya. Supaya kenapa? Pulang juga di sehari-hari tetap ibadah, jangan ditutup. Jadi pulang nggak ada ibadah, benar? Di rumah ribut-ribut, amin. Di rumah juga ibadah, sayang istri, amin. Istri sayang suami, itu juga bagian dari ibadah. Saya lihat pelayan di depan sudah pada bingung-bingung nungguin kita di jam 10. Jadi nggak ada tutup doa, karena doa itu tidak boleh ditutup, tetap harus dalam kehidupan doa, amin. Bubarlah, nanti kita bertemu lagi tanggal 18, pas hari Jumat Agung.